Kalbedo, Bapak, Ibu, anak-anak warga sekolah se-Kabupaten Maluku Barat Daya yang saya cintai. Sekolah Adiwiyata atau Green School adalah program pemerintah dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Kerjasama antar OPD terkait dalam pelaksanaan Adiwiyata sangat penting, karena kegiatan ini bukan saja merupakan suatu lomba, melainkan lebih ke pembentukan budaya atau perilaku melestarikan lingkungan hidup. Harapan saya, kiranya penghargaan sekolah Adiwiyata di tahun ini dapat terus dilaksanakan di tahun mendatang demi kemajuan Maluku Barat Daya. Kalbedo. I've been dreaming, seeing it, a life worth living, seeing it, a life worth... Halo, apa kabar semuanya? Luar Harap kita biasa. semua baik-baik saja. Ya, amin. Terima kasih karena sudah bergabung di program podcast Diskominfo Menyapa bersama saya Joan Lakburlawal. Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang pentingnya sekolah Adiwiyata bagi lembaga pendidikan. Ya, apa itu Adiwiyata? Mari kita bahas bersama. Karena sudah hadir bersama saya di sini beberapa narasumber kita, yaitu Bapak Dalma Eo selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Apa kabar? Selamat datang, Pak. Baik, kabar Ya, baik. puji Tuhan. Dan juga Ibu Ita Yau selaku Kepala SD Negeri 1 Tiaku. Selamat datang, Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Baik, amin. Puji Tuhan. Dan juga ada bersama kita di sini Kepala Sekolah SMP Pegeri Kaiwato. Ya, Ibu Joyce Liko. Selamat datang, Bu. Apa kabar? Baik, ya, puji Tuhan, Bu. Ya, langsung saja Pak. Ini Pak, soal sekolah Adiwiyata ini mungkin masih tergolong asing gitu ya Pak, namanya belum terlalu banyak yang tahu mungkin Bapak. Jadi mungkin di sini kesempatan Bapak boleh menjelaskan apa itu sekolah Adiwiyata dan tujuannya apa Pak? Makasih. Yang pertama, saya merasa terhormat ada bersama-sama diundang untuk sedikit bersama dengan kedua ibu kepala sekolah. Ya. Untuk memperkenalkan apa itu sekolah Adiwiyata. Itu kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan di saat ini podcast ini untuk dapat menjelaskan sesuai dengan Permen KLHK nomor P52 tahun 2009 tentang sekolah yang berbasis dan berbudaya lingkungan, yang disebut dengan sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang melakukan tindakan atau aksi yang membentuk jejaring dan kolaborasi dalam rangka mengintroduksi berbagai program kegiatan yang berbasis dan peduli lingkungan. Itu berarti bahwa sekolah Adiwiyata dalam arti sempit adalah sekolah yang mencintai lingkungan. Ya. Sejalan dengan pertanyaan apa tujuan untuk sekolah Adiwiyata? Sekolah tujuannya untuk membentuk diri-diri pribadi anak didik sekolah agar berperilaku mulai sekarang mencintai lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya, mencintai dan menanam tanaman di sekitaran rumah dan pekarangan sekolahnya. Itu adalah bagian daripada wujud kepedulian dan akan beranjak. Kita berharap karakter-karakter yang berbudaya dan mencintai lingkungan itu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan sampai anak sekolah itu remaja, kemudian dewasa, dan menjadi bagian agen untuk dapat membentuk perilaku yang berbudaya lingkungan. Mungkin segitu singkatnya. Iya Pak. Oke, Bapak kalau boleh tahu berapa kali untuk kegiatan ini sudah berapa kali dilakukan Pak? Iya, terima kasih. Sejalan dengan berbagai program-program, sebenarnya 5 tahunan ini berdasarkan program dari pemerintah pusat sudah harus kami laksanakan, tetapi terkendala dengan berbagai halangan di dalam mengintroduksi sekolah Adiwiyata ini di dalam instrumen-instrumen di sekolah. Dan oleh sebab itu di 2 tahun yang terakhir ini kita melakukan identifikasi terkait dengan
pembentukan sekolah adiwiyata. Dan pembentukan sekolah adiwiyata ini kami lakukan dengan melakukan pemantauan, berkolaborasi dengan pihak sekolah sesuai dengan kewenangannya. Sekolah adiwiyata ini kami masuk pada tingkatan SD dan SMP karena itu merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten kota. Sedangkan untuk tingkat SMA itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Dan oleh sebab itu di tahun pertama ini adalah bagian baru pertama kali di tahun ini kami tetapkan seluruh hasil identifikasi pemantauan sekolah ini menjadi sekolah adiwiyata yang kami tindak lanjuti sesuai dengan keputusan Menteri LHK nomor P53 tahun 2000 tentang penghargaan sekolah adiwiyata. Kami melakukan penilaian untuk tahun ini agar menjadi bagian untuk menghormati atau mengapresiasi terhadap sekolah yang mau mengintroduksi program di dalam sekolahnya untuk berbasis lingkungan. Ya. Luar biasa Pak. Ya. Ya. Ibu Kepala Sekolah, kegiatan sekolah adiwiyata ini kan masih baru dilakukan ya, kegiatan baru dilakukan. Nah, bagaimana respon awal waktu dihubungi Ibu? Ya baik, terima kasih Ibu Yohan. Pertama-tama kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang sudah boleh melakukan kegiatan penilaian adiwiyata di sekolah kami. Nah memang ini merupakan kegiatan yang baru dilakukan di Kabupaten Maluku Barat Daya. Mengapa kami bilang baru? Karena baru sejak Kabupaten Maluku Barat Daya ini berdiri baru tahun 2022 ini baru dilakukan kegiatan penilaian sekolah adiwiyata yang telah disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Nah, tetapi bagi kami sebagai pimpinan di SD Negeri Tiakur, kalau berkaitan dengan sekolah adiwiyata itu memang sudah lumrah, sudah biasa bagi kami. Mengapa kami bilang sudah biasa? Karena sejak kami serah terimakan dengan kepala sekolah lama di tahun 2019, kemudian lalu kami bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang ada di SD Negeri Tiakur untuk ada dalam persiapan baik itu sarana prasarananya maupun dengan lingkungannya yang berkaitan dengan ada hubungannya dengan sekolah adiwiyata. Dan keinginan kami bahwa ketika ada penilaian dari lingkungan hidup, kami SD Tiakur sudah bisa siap dengan apa yang menjadi kemampuan kami selama kami sebagai kepala sekolah. Mungkin untuk sementara. Terima kasih. Kalau boleh tahu buat Ibu Liko, sewaktu awal dihubungi responnya Ibu seperti apa? Ya baik, terima kasih Bu Yohan. Ya. Senang sekali kami bisa ada di tempat ini. Untuk program sekolah adiwiyata, kami mendengarnya itu sekitar tahun 2019. Nah, kami dihubungi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup pada waktu itu memperkenalkan tentang coba ikut lomba sekolah adiwiyata. Nah, kemudian kami mulai mencari referensi tentang adiwiyata itu sendiri di Google. Nah, kami baca karena memang ini hal baru bagi kami. Kami coba-coba membaca, tetapi pada waktu itu ketika kami ditugaskan di SMP PGRI Kaiwatu sebagai kepala sekolah, kami merasa ada sesuatu yang kurang. Ini kok geresan sekali. Cuma ada beberapa pohon yang tumbuh yang sudah ditanam sejak tahun 2005-2006 dan memang sudah tumbuh, sudah besar hingga saat ini. Memang tanamannya bukan tanaman hias yang bagus, tanaman endemik dari Pulau Moas ini. Tapi kami sampaikan bahwa tidak usah dipotong, nanti kita tambah. Karena saya bilang ke teman-teman, kita datang ke sekolah, rasanya tidak kurang suka karena sekolahnya sepertinya gersang, ada sesuatu. Sekolah bangunannya sudah pas-pasan, lalu lingkungannya tidak kita tata, bagaimana? Akhirnya kita mulai dari situ, mulai dari tahun 2019 itu kita tanam-tanam pohon, tanam-tanam bunga. Memang waktu itu kita langsung buat visi misi sekolahnya, dia berwawasan lingkungan.
di situ kita mulai dari situ, lalu kita tugaskan setiap siswa itu satu siswa satu pohon waktu itu. Jadi jumlah siswa kita kan ada sekitar 109 orang. Nah, dengan catatan bahwa kalau 109 kan pasti ada 109 pohon. ya. Tidak usah beli di luar sana, kita ambil yang dari yang misalnya pohon titi kayak apa yang ada di Moyang, dia bisa beradaptasi langsung dengan lingkungan, dengan lingkungan sekolah. Karena kita tahu bahwa di sini kan musim baik itu hujan maupun panas itu kan musiman. Nah, jadi pas musim panas memang kita kesulitannya di air. Nah, airnya ada beberapa yang tumbuh. Nah, termasuk juga kita kebun sekolah kita tanam-tanam buah-buah yang bisa dikonsumsi seperti pisang, pepaya. Nah, lalu mulailah kita dihubungi itu langsung kita koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Misalnya dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan sampai dengan Kepala Desa Kaiwatu. Dan memang itu mendapat respon yang baik sekali dari Kepala Desa maupun masyarakat maupun orang tua. Kita dibantu sehingga kita bisa ada seperti yang bisa mengikuti penilaian saat ini justru karena bantuan dari pihak-pihak lain. Kemudian di sekolah bagaimana kita dari visi misi itu kita langsung jabarkan lagi ke dalam perencanaan pembelajaran. Dalam perencanaan pembelajaran itu kita merasuki lingkungan di dalam setiap pembelajaran. Tujuannya untuk menumbuhkan kepada siswa sejak dini atau peserta didik itu bahwa pembangunan sekarang ini harusnya pembangunan yang berkelanjutan. Karena sumber daya alam yang dua macam itu, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui itu kan sifatnya terbatas. Kalau kita tidak mengajarkan mereka dari sekarang bahwa harus mereka mencintai lingkungan, melestarikan dan lain sebagainya, nanti generasi yang akan datang bagaimana? Nah, begitu. Sehingga kita masukkan dia ke program pembelajaran setiap mata pelajaran. Kemudian mulailah kita bekerja, kita membuat organisasinya di sekolah, tim Adiviyata. Lalu setelah itu masing-masing tim bekerja sesuai dengan tugas yang sudah diberikan. Jadi mulai dari menanam tanaman, merawat, membersihkan ruang kelas, dan mempertahankannya hingga saat ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bapak Jalma, untuk penilaian ini, instrumen penilaian apa saja yang dilakukan dalam menentukan pemenang? Boleh tahu, Pak? Sejalan yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD 1 Tiakur maupun Kepala Sekolah SD SMP Negeri PGRI Kaiwatu, ada 3 hal pokok di dalam aspek pokok di dalam penilaian untuk penetapan sekolah sampai dengan penghargaan sekolah Adiviyata. Yang pertama, sisi perencanaan. 2 adalah sisi pelaksanaan, yang ketiga evaluasi. Untuk sisi perencanaan, kita mau lihat antara kesesuaian tentang dokumen administrasi dan kondisi realnya. Artinya, kita meminta secara sadar pihak sekolah dia mencantumkan dokumen perencanaan untuk berbasis lingkungan di dalam instrumen program kerja di tahun itu. Jadi misalnya saja ada muatan-muatan program kegiatan muatan lokalnya atau muatan apa untuk berbasis lingkungan itu yang kita nanti uji. Pelaksanaan sama dengan waktu saat perencanaan tidak. Itu instrumen pertama di sisi perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan. Kita berharap sekolah kan punya tangan itu pendek. Mungkin saya tahu karena mungkin penganggaran di sekolah itu terbatas. Kalau mengharapkan dana BOS itu juga terbatas, dan oleh sebab itu kita mau lihat apakah sekolah mempergunakan inovatif untuk mempergunakan stakeholder yang lain. Misalnya ada sesuai dengan undang-undang yaitu mempergunakan komite sekolah. Ada hubungan sinkron antara sekolah dengan komite sekolah sebagai bagian sebagai penunjang sekolah melakukan tindakan-tindakan tentang sekolah Adiviyata itu, sehingga proses-proses pelaksanaan yang telah diprogramkan oleh pihak sekolah bukan saja sekolah, tetapi juga oleh komite sekolah, bisa juga oleh masyarakat luas yang pemarkasnya adalah sekolah. Misalnya saja dari sisi sekolah yang meminta bantuan kami dari Dinas Lingkungan, kita melakukan
apalagi yang kita tahu kepala sekolah SD di sekolah SD negeri Tiakur itu mereka melakukan proses pembelian sampah, itu satu luar biasa. Hal yang untuk mengurangi sampah itu mereka lakukan dengan pembelian sampah melalui penghimbauan untuk kepada anak-anak untuk dibeli sampahnya, itu luar biasa. Itu satu program inovatif dan kreatif. Itu yang kita mau melihat kemampuan dari sekolah untuk menunjang ini proses sekolah adiwiyata tersebut. Yang terakhir adalah proses evaluasi. Proses evaluasi ini adalah kita melihat gerakan rencana dari perencanaan sampai pelaksanaan evaluasi ini sudah berjalan sebagaimana mestinya dengan memberikan dokumentasi. Jadi setiap kegiatan dari sisi perencanaan sampai pelaksanaan ada pendokumentasian. Itu yang kita lihat. Karena itu merupakan tiga aspek ini adalah bagian yang harus menjadi elemen utama di dalam penilaian untuk penghargaan sekolah adiwiyata. Demikian Ibu. Ya, Pak. Ya, kalau boleh tahu Pak, sudah berapa banyak lembaga pendidikan yang terlibat dan bagaimana responnya? Dari proses yang tadi awal saya katakan, dari proses identifikasi pemantauan di 2 tahun terakhir, maka berdasarkan keputusan Bupati kami tetapkan ada 43 sekolah yang terlibat sebagai sekolah adiwiyata. Artinya mereka mau sendiri secara sadar. Jadi 43 sekolah itu terdiri dari 30 sekolah tingkat sekolah dasar dan 13 sekolah di tingkat sekolah menengah pertama. Itu berarti dari jumlah yang ada sesuai dengan jumlah sekolah dasar dan SMP yang SD maupun SMP di kabupaten baru sedikit yang mau secara sadar. Ini masih jadi tanggung jawab bersama kita untuk bisa ada di dalam mengembangkan program peduli lingkungan untuk sekolah adiwiyata ini. Jadi ada sekitar 43 itu tersebar di Kecamatan Moa, Kecamatan Leti, Kecamatan Kisar Selatan, Kecamatan Babar dan Kecamatan Babar Timur. Jadi belum seluruh kabupaten sekolah-sekolah di kabupaten dalam hal ini di kecamatan-kecamatan yang mau secara sadar mengikuti program ini. Demikian. Kembali ke Ibu Kepala Sekolah. Mungkin Ibu Ika dulu atau Ya, baik, terima kasih. Apa saja yang menjadi syarat-syarat penilaian bagi SD Negeri Tiakur? Yang pertama sekali, ketika kami didatangi oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mempersiapkan sekolah kami menjadi calon sekolah adiwiyata, di situ kami punya tim untuk melakukan kegiatan persiapan sekolah adiwiyata. Nah, di dalam tim itu lalu kami melakukan pertemuan dengan seluruh dewan guru. Kemudian dibagi dalam 4 kegiatan yang dibagikan kepada 4 kelompok untuk sama-sama bekerja. Kemudian yang kedua, setelah kami melakukan pertemuan dengan dewan guru, kemudian hasilnya kami melaporkan lagi kepada orang tua. Kami melakukan pertemuan dengan orang tua dan komite untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan persiapan calon sekolah adiwiyata. Dan orang tua sangat antusias sekali, sangat senang untuk mendengar penilaian ini, sehingga mereka bersama-sama dengan kami di sekolah untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Contohnya adalah kerja bakti dan juga pengecetan gedung dan pagar sekolah. Iya. Kemudian lalu di dalam 4 poin yang kami siapkan, yang pertama adalah kurikulum yang berbasis lingkungan. Artinya di dalam kami punya visi misi itu kan sudah dicantumkan salah satu poin yang mencantumkan sekolah yang berbasis lingkungan hidup yang sudah ada. Kemudian lalu kurikulum yang kami lakukan adalah kurikulum 2013 yang mungkin di dalamnya ada materi-materi yang di dalam seluruh mata pelajaran itu ada materi yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Yang cuma yang belum kami lakukan di sini adalah kegiatan atau materi pelajaran atau muatan lokalnya itu adalah pendidikan lingkungan hidup yang belum terlaksana karena memang itu perlu ada koordinasi dengan dinas pendidikan.
dan kami berjanji ke depannya tetap kami berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan untuk bagaimanapun tetap ada kegiatan mata pelajaran muatan lokal, yaitu pendidikan lingkungan hidup yang dilakukan di sekolah-sekolah di Kabupaten Maluku Barat Daya. Kemudian yang berikut lagi, kebijakan berkaitan dengan keuangan. Artinya kami setelah melakukan RKAS, sedikit dana kami taruh atau lampirkan dari RKS-nya untuk berkaitan dengan lingkungan atau yang berwawasan lingkungan hidup di sekolah kami. Jadi 20%, tapi memang anggaran kami cukup besar, tapi banyak poin-poin atau yang sudah ada, sehingga sedikit kami ini untuk sisihkan untuk kegiatan sekolah adiwiyata atau lingkungan yang berbasis lingkungan hidup. Kemudian yang berikut adalah lingkungan yang berbasis partisipatif. Artinya yang kami lakukan tadi bahwa berkolaborasi dengan orang tua murid, kemudian komite dan sebagainya untuk bersama-sama berpartisipasi dalam menyiapkan sekolah kami untuk sekolah calon adiwiyata. Kemudian yang berikut lagi, yang keempat adalah pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan. Artinya begini, kami setelah kami didatangi oleh lingkungan hidup, kami bersama-sama dengan orang tua maupun dengan seluruh guru, bersama dengan seluruh siswa, bukan saja guru, tapi seluruh siswa, untuk bagaimana menyiapkan sekolah tersebut dalam mempersiapkan dalam penilaian, sehingga yang tadinya sampah-sampah yang berserakan, kami bekerja sama dengan lingkungan hidup untuk setiap hari Jumat itu ada penimbangan sampah, dan sampahnya penimbangan sampah, jadi sampah yang terbanyak itu diberikan hadiah atau diberikan reward untuk bagaimana supaya anak-anak itu tidak melihat sampah yang berambulan, tapi pada saatnya sampah mereka melihat langsung mereka memungutnya dan dimasukkan ke tas. Kemudian nanti hari Jumat, setiap hari Jumat baru dinas lingkungan hidup untuk ada dalam penimbangan. Nah, sehingga sampai dengan hari ini juga lingkungan kami tetap puji Tuhan tetap bersih, dan juga yang berikut menyiapkan hal-hal yang lain seperti dengan ada gazebo untuk tempat anak-anak dalam proses belajar mengajar, sehingga para guru juga tidak menggunakan ruang kelas saja untuk dalam proses belajar mengajar, tapi menggunakan lingkungan untuk dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang berikut juga kami mempersiapkan kantin sekolah. Sampai dengan hari ini tidak lagi mendatangkan sampah, tapi sudah menggunakan alat makan, piring, sendok, dan gelas, sehingga setelah anak-anak jajan, kemudian piringnya dikembalikan untuk nanti yang pengelola kantin itu dia membersihkan, kemudian besok lagi baru disiapkan, sehingga tidak lagi kantin yang ada sampahnya sampai dengan hari ini. Puji Tuhan. Luar biasa itu. Ya, kalau SMP Pegari Kaiwatu bagaimana syarat-syaratnya untuk memenuhi itu penilaian? Ya, baik, terima kasih. Seperti yang tadi kami sampaikan bahwa kami membaca dan mengetahui bahwa tentang sekolah adiwiyata atau green school ini apa. Jadi yang kami buat adalah pertama, kebetulan karena sekolah kami itu ada di desa, sehingga kami laporkan ke kepala desa bahwa seperti ini kami berkeinginan untuk mengikuti lomba sekolah adiwiyata. Dan memang baik sekali respon dari kepala desa yang sudah berhenti. Responnya baik sekali, sehingga memang yang saya ketahui bahwa beliau menyisihkan sedikit dana desa juga untuk membantu kami, membuat kami punya rapat masuk mulai dari jalan aspal itu ke dalam, sehingga semenjak rapat itu dibuat, sekolah kami kalau musim penghujan beceknya kurang. Karena itu memang satu masalah besar, karena setiap musim penghujan kelasnya kotor karena tidak ada rabat di dalam sekolah itu kan. Lalu yang berikut, setelah kami datangi kepala desa sudah disambut begitu, beliau juga memberikan masyarakat, selain orang tua murid, masyarakat untuk membantu kami. Nah, mungkin juga waktu itu didengar oleh Polsek Wet, mereka juga datang dari kebersihan, mereka ikut kerjasama membantu kami. Ada beberapa kali untuk kegiatan Jumat bersih. Nah, selain itu mereka juga membantu membuat tempat-tempat santai untuk anak bermain, ya, dari bahan-bahan yang ada di desa situ, dari bambu, kayu itu saja yang diberikan oleh orang tua.
Terus yang berikut, kami juga berupaya melalui yang tadi kami sudah sampaikan itu, bahwa melalui perencanaan pembelajaran. Nah, kami masukkan dia dalam muatan-muatan RPP, kami masukkan dia ke situ sehingga lingkungan hidup itu dia merasuk dalam setiap mata pelajaran, sehingga nanti kan anak-anak bisa apa harusnya disampaikan bahwa memang ini tujuannya untuk pembangunan berkelanjutan. Ditanamkan kepada anak sejak dini bahwa sumber daya alam yang ada di alam itu dia terbatas adanya. Kalau kita tidak merawat dia, melestarikan dia, maka satu kali kelak belum tentu dia terus ada, pasti saja dia bisa punah, bisa berkurang. Nah, contoh air misalnya, kalau ditanamkan kepada mereka bahwa kalau tebang pohon sembarangan, satu kali kelak sumber airnya akan berkurang, nanti kita mau ambil air di mana. Nah, lalu yang berikut, kita juga membuatnya itu tadi menanam tanaman-tanaman hias di depan kelas, membuat kelas itu membuat mereka merasa nyaman belajar. Nah, berikut juga kita membuat hal-hal yang memang ada koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, sehingga kita tahu bahwa apa yang mau dinilai nanti. Nah, sehingga kita mempersiapkan diri untuk mengikuti penilaian tersebut. Termasuk juga kita mempersiapkan kantin sehat yang tadinya mengurangi sampah tadi, tidak minum minuman yang instan, tapi mereka membawa gelas dari rumah. Masing-masing anak punya gelas, mereka minum air yang disediakan oleh sekolah. Nah, sehingga mereka sehingga mengurangi sampah. Nah, yang berikut kita menyediakan tempat-tempat sampah di kelas, juga tempat sampah yang sampah organik dan sampah non organik. Nah, mungkin itu yang kami dapat sampaikan. Terima kasih. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan harapan buat kita semua, khususnya buat anak-anak generasi di akan datang ini untuk ke lingkungan, bagaimana sama-sama menjaga lingkungan hidup. Boleh Bapak Dharma harapannya? Dengan mencermati apa disampaikan oleh kedua ibu kepala sekolah, itu berarti dengan melihat kondisi real yang terjadi sekarang ini, bahwa respon ini berbeda-beda. Itu berarti ada titik lemah di dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada sekolah yang bersifat intensif. Mungkin karena di sekolah di Pulau Moa ini sering kami datangi, sehingga mudah untuk diberikan edukasi itu tentang sekolah adiwiyata. Tetapi yang ada di luar Pulau Moa ini yang respon sesuai dengan data yang tadi saya sampaikan, keterlibatan pihak sekolah itu masih sangat kecil. Ini menjadi tanggung jawab bersama, dan oleh sebab itu berdasarkan keputusan Bupati nomor 660 garing 39 tahun 2022 telah dibentuk tim pembina sekolah adiwiyata yang dikepalai langsung oleh Bapak Bupati. Inti dari tim pembina ini akan melakukan edukasi, memberikan pendampingan, memberikan pengarahan, memberikan sosialisasi, dan memberikan muatan-muatan dalam rangka pembentukan sekolah adiwiyata di tingkat SD maupun SMP. Apa menjadi arti penting terhadap ini? Karena ini adalah bagian daripada nilai yang sama yang dibawakan oleh Pak Bupati dan Pak Wakil periode 2021-2026 di dalam visi misinya dalam rangka melestarikan dan menjadikan seluruh aspek kehidupan ini di bumi Kalwedo ini yang membawa lingkungan. Nah, oleh sebab itu saya memberi apresiasi sungguh kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Tiakor dan Kepala Sekolah SMP PGRI Kaiwatu yang telah memberikan langkah-langkah kebijakan, mengikuti dan secara sadar merasa sekolah menjadikan anak sekolahnya bisa memiliki budaya itu. Dan oleh sebab itu yang paling penting sesuai dengan karakter yang ada di bumi BD ini, maka paling inti dan muara dan harapan yang kita harapkan adalah yang kita mau inginkan ditargetkan oleh pemerintah daerah ada pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Kenapa? Dengan menciptakan sekolah adiwiyata ini ada
ada anak-anak sekolah yang punya karakter untuk berbudaya lingkungan, dan itu tetap berkelanjutan sampai nantinya dia bisa berproduksi dalam lingkungan rumahnya, berproduksi di dalam dia punya lingkungan kerja maupun lingkungan globalnya tetap kita. Sekali lagi, lingkungan menentukan masa depan untuk generasi kedua. Dan oleh sebab itu kita berharap bahwa penghargaan Sekolah Adiwiyata tahun ini coba kita menjadikan bagian bahwa kita tidak tertinggal, Kabupaten MBD tidak tertinggal, dan sesuai dengan mekanisme tata cara penyampaian penilaian untuk diikut sertakan di tingkat provinsi. Tahun ini pemenang lomba untuk tahun ini akan diikut sertakan di dalam penilaian Sekolah Adiwiyata tingkat provinsi, dan selanjutnya akan mengikuti, walaupun menang akan mengikuti lomba Adiwiyata tingkat nasional. Harapan mudah-mudahan saya melihat walaupun ketong belum sempurna melakukan sekolah Adiwiyata, tetapi ada sekolah yang betul-betul konsen, eksis dan mau sadar, dan itu melalui penghargaan yang nanti kita akan sampaikan nanti pada saatnya nanti bersama dengan MBD dan UTRI pada tanggal 17 Agustus 2022. Semoga harapan ini bisa memberikan kenyataan di bumi Kalwedo, karena kita berupaya sungguh dengan sekolah untuk bisa bersama-sama melaksanakan ini agar bumi Kalwedo ini menjadi bumi yang ramah, menjadi rumah tempat kita bersama dengan adanya Tonita Berwasa. Demikian Ibu Yohan. Iya. Harapan Ibu Ita. Iya, baik, terima kasih sekali lagi. Bagi kami, mungkin yang pertama dampak yang sangat signifikan di SD Negeri Tiakur itu bagi sekolah. Yang pertama itu adalah merubah wajah sekolah menjadi asri. Artinya ketika kami mengikuti kegiatan persiapan lomba Sekolah Adiwiyata ini, wajah sekolah menjadi berubah. Kemudian merubah karakter daripada anak-anak yang tadinya mereka cuek dengan sampah yang berhamburan dan sebagainya, tapi sekarang mereka sudah terbiasa, yang menjadi kebiasaan untuk ketika melihat sampah langsung mereka sudah mengambil sampah dan sudah ditempatkan peduli lingkungan dan mengambil sampah dan sudah ditempatkan di tempat-tempat sampah yang ada, dan sudah bisa memilah-milah sampah yang organik dan non-organik. Dan kondisi belajarnya sudah bagus bagi siswa dan juga bagi guru serta orang tua. Nah, kemudian harapan kami yang pertama kepada Pak Kepala Dinas Lingkungan Hidup bahwa kegiatan ini tetap dilanjutkan setiap tahun supaya memberikan motivasi kepada seluruh kepala sekolah yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya untuk sama-sama melihat bumi Kalwedo ini ke depannya seperti apa. Menjadi motivasi bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah dan seluruh Dewan Guru. Dan sehingga kegiatan ini harus berlanjut sampai dengan mungkin ya setiap tahun ada kegiatan-kegiatan ini supaya menjadi motivasi bagi Bapak Ibu Guru. Kemudian juga harus ini kerjasama dengan Dinas Pendidikan, karena ini juga kami punya atasan langsung kepada Dinas Pendidikan. Sehingga ini juga dari Dinas Lingkungan Hidup harus bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk menyampaikan kepada seluruh sekolah untuk mempersiapkan sekolah sedini mungkin. Bukan saja karena mau ini dia ketong siap-siap nanti semua lomba baru seperti apa. Nah, tapi ketong sudah dari sedini mungkin sudah menyiapkan sekolah itu supaya ketika ada penilaian ketong sudah siap. Tapi pasti ada kekurangan-kekurangan yang kecil-kecil yang mungkin ketong harus benahi, tapi ketong siap semampu ketong dulu. Nah, itu. Kemudian harapan kami juga kepada Pak Kadis supaya mungkin yang mendapat prestasi yang terbaik menurut penilaian dari tim juri supaya bisa bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan untuk menyiapkan sekolah tersebut untuk ada di lomba tingkat provinsi. Itu harapan kami. Dan bagi kami di SD Negeri Tiakur tetap siap untuk membenahi kekurangan-kekurangan yang ada untuk ke depannya. Mungkin itu harapan kami. Terima kasih. Harapannya Kepala Sekolah Negeri Lewatu. Harapan kami
kegiatan ini sangat baik pada Bapak Kadis Lingkungan. Ini sangat baik sekali karena dia memberikan motivasi yang luar biasa kepada kami pihak sekolah untuk bekerja bagaimana caranya membuat sekolah itu bagus supaya anak-anak bisa belajar di situ. Nah, oleh karena itu jangan berhenti sampai di sini, tapi ke depan dia bisa berlanjut bahkan sampai bisa kalau Tuhan kehendaki Bapak ya, kalau Tuhan kehendaki Kabupaten Maluku Barat bisa ikut lomba di provinsi dan harapannya juga bisa menang. Lanjutan. Ya, jadi dengan adanya kegiatan ini pun juga ini harapan dari sekolah untuk generasi kami yang ada di sekolah, siswa ini harapannya bahwa mereka dengan belajar apa yang ada di sekolah mereka bisa bawa pulang ke rumah. Karena kita perhatikan bahwa lingkungan ini kan semakin hari dia semakin sepertinya semakin orang kurang ramah dengan lingkungan, kurang peduli dengan lingkungan. Oleh karena itu baik sekali kegiatan ini ada di sekolah sehingga mulai dari generasi yang sekarang ini mereka bisa bawa sampai mereka dewasa dan bisa berlanjut kepada anak cucu. Itu saja dari kami. Ya, itulah harapan-harapan dari Bapak Ibu narasumber kita di saat ini luar biasa, bisa menjadi motivasi, dorongan dan juga tentu buat menambah pengetahuan. Nah, demikianlah pembahasan kita hari ini. Harapan saya juga. Boleh? Ya, saya berharap bahwa kegiatan ini bukan hanya tentang penghargaan, tetapi bagaimana kegiatan ini dilakukan untuk generasi muda, generasi berikutnya, agar peduli terhadap lingkungan terutama di bumi Kalwedo kita ini. Karena kalau bukan kita, siapa lagi dan untuk siapa tentunya buat anak cucu kita. Ingat bahwa kita tidak punya planet cadangan untuk hidup. Jadi marilah bersama-sama kita menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung. Kita akan jumpa lagi tentu di episode berikutnya dalam program podcast Diskominfo Menyapa bersama saya Joan Lakurlawa undur diri. Kalwedo. Kalwedo. I've been dreaming, seeing it, a life worth living, seeing it, a